Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Firmansyah dengan NBI 146-2021. Kami dari Fakultas Teknik Prodi Informatika dari kampus Universitas 17 Agustus Surabaya. Kami ingin mempresentasikan tentang laporan kami, yaitu judulnya Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Layu pada Tanaman Jahe dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Suyati, Bapak Mahmud Suyuti, Eskom Mkom. Laporannya terdiri dari pendahuluan, yaitu penyakit layu pada tanaman jahe merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi petani jahe di Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan karena dapat mengurangi hasil panen sebesar 80%. Kompleksitas diagnosis penyakit layu pada tanaman jahe memerlukan pendekatan sistematis karena gejala-gejalanya yang bervariasi dan dapat mirip dengan penyakit lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan pengembangan sistem pakar yang dapat membantu petani dan praktisi pertanian dalam mendiagnosis penyakit layu pada tanaman jahe secara lebih akurat dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan ahli pertanian dengan analisis gejala visual serta faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Evaluasi kritis berdasarkan artikel acuan. Dukungan. Yang pertama, artikel mendukung penggunaan sistem pakar dalam diagnosis penyakit tanaman karena dapat membantu petani mengambil tindakan preventif lebih awal. Yang kedua, artikel menyoroti pentingnya integrasi faktor dalam diagnosis termasuk gejala visual dan kondisi lingkungan. Yang kedua, potensi perbaikan. Yang pertama, diperlukan validasi sistem dengan melibatkan lebih banyak ahli pertanian untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Yang kedua, perlu pengembangan basis pengetahuan yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai variasi gejala dan faktor lingkungan. Deskripsi sistem. Sistem pakar ini menghasilkan diagnosis dalam tiga kategori utama. Kategorinya yaitu pertama, jenis penyakit layu, terdiri dari bakteri, fusarium, dan nematoda. Yang kedua, tingkat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga, rekomendasi penanganan. Ini merupakan gambar graf yang ada di laporan kami, terdiri dari level 1 rules, 1, 2, 3, level 2 rules, utama juga 1, 2, 3. Pengujian sistem, kami menggunakan kode prolog dan tentunya ada penjelasan. Terdiri dari struktur basis pengetahuan meliputi fakta gejala, rules diagnosis, rules tingkat keparahan. Yang seterusnya rules rekomendasi. Lalu strukturnya yang kedua mekanisme inferensi terdiri dari sistem menggunakan backward chaining untuk meningkatkan diagnosis, forward chaining digunakan untuk menentukan rekomendasi berdasarkan diagnosis. Yang ketiga terdiri dari cara kerja meliputi input, proses, dan output. Lalu yang keempat, fitur utama terdiri dari modular, fleksibel, dan terstruktur. Ini merupakan contoh 10 kasus yang sudah kami ringkas di tabel tersebut. Terdiri dari 10 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sampai viral, baca luar. Oke, selanjutnya saya akan apa namanya melanjutkan presentasi teman saya. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra dengan NBI 1462 3084. Eh, yang pertama yaitu kondisi input, daun menguning iya, batang membusuk iya, akar membusuk iya, dan luas serangan yaitu 60%. Analisisnya yaitu gejala menunjukkan infeksi bakteri yang parah. Selanjutnya yaitu luas serangan di atas 50%, meng- mengindikasikan kondisi kritis. Yang terakhir yaitu perkembangan penyakit sangat cepat. Untuk keputusannya yaitu di diagnosis layunya bakteri, selanjutnya tingkat keparahannya berat, terakhir rekomendasi pembongkaran dan pemusnahan tanaman terinfeksi. Untuk kasus kedua yaitu kondisi input.
daun layu iya, rimpang busuk iya, akar mencoklat iya, dan luas serangan yaitu 40%. Analisisnya yaitu gejala serangan fusarium. Yang selanjutnya yaitu luas serangan menengah, dan yang terakhir yaitu ada peluang pengendalian. Untuk keputusannya yaitu di diagnosis layu fusarium, tingkat keparahannya yaitu sedang, dan rekomendasinya yaitu aplikasi fungsida dan perbaikan drainase. Untuk kasus yang terakhir yaitu kasus yang ketiga, kondisi inputnya yaitu daun menguning iya, pertumbuhan terhambat iya, bintil akar iya, luas serangan 25%. Analisisnya yaitu gejala menunjukkan serangan nematoda. Untuk selanjutnya yaitu luas serangan masih terbatas. Yang terakhir yaitu potensi pengendalian masih tinggi. Keputusannya yaitu diagnosis nematoda maksud saya, tingkat keparahannya yaitu ringan. Untuk yang rekomendasinya yaitu aplikasi nematisida dan rotasi tanaman. Oh, kasus papat toh. Tahu usah wis ngono lho. Alasan lho. Oh iya. Aku lho nggak masuk. Sampai kasus berapa? 6 ya? 10. Nah, lah ya, papat. Ngono lah ya. Ini gak usah ngerti apa-apa ya. Oke, selanjutnya saya akan memulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Febriansa dengan NBI 146 2003. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Febriansa dengan NBI 146230097. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu kasus 4. Kasus 4, kondisi input daun menguning, ya. Batang membusuk, ya. Akar membusuk, ya. Luas serangan 45%. Analisis, gejala campuran antara bakteri dan fusarium. Yang kedua, luas serangan menengah. Yang ketiga, perlu penanganan segera. Keputusan, diagnosis, layu bakteri, tingkat keparahan sedang, rekomendasi, kombinasi bakterisida dan perbaikan sanitasi. Kasus 5, kondisi input, daun layu, ya. Rimpang busuk, tidak. Akar coklat, ya. Luas serangan 20%. Analisis, gejala awal fusarium, luas serangan masih rendah, peluang pengendalian sangat baik. Keputusan, diagnosis, layu fusarium, tingkat keparahan ringan. Rekomendasi, aplikasi fungisida preventif. Nah, kasus 6, kondisi input, daun menguning, iya. Pertumbuhan terhambat, iya. Bintil akar, iya. Luas serangan 55%. Analisis, serangan nematoda yang meluas. Luas serangan di atas 50%. Perlu tindakan agresif. Putusan, diagnosis, layu nematoda, tingkat keparahan berat, rekomendasi, pembongkaran tanaman, dan sterilisasi tanah. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Rizky Fatoni dengan NPI 14623300099. Jadi di sini itu selanjutnya ada kasus 7, kondisi input. Yang pertama itu ada daun menguning, iya. Yang kedua, batang membusuk, iya. Yang ketiga, akar membusuk, tidak. Yang keempat, luas serangan 35%. Analisis. Yang pertama ada gejala dominan bakteri, yang kedua luas serangan menengah, dan yang ketiga masih bisa dikendalikan. Keputusan,
Yang pertama ini ada diagnosis layu bakteri, yang kedua tingkat keparahan sedang, dan yang ketiga rekomendasi aplikasi bakterisida dan isolasi area terinfeksi. Selanjutnya itu ada kasus 8 kondisi input. Yang pertama daun layu iya, yang kedua rimpang busuk iya, yang ketiga akar coklat iya, yang keempat luas serangan 65%. Analisis serangan fusarium stadium lanjut. Yang kedua itu luas serangan sangat tinggi. Yang ketiga potensi penularan tinggi. Berikutnya ada keputusan. Yang pertama ini ada diagnosis layu fusarium. Yang kedua tingkat keparahan berat. Dan yang ketiga rekomendasi pembongkaran total dan karantina lahan. Oke, selanjutnya ada kasus 9. Kondisi input yang pertama daun menguning iya, yang kedua pertumbuhan terhambat iya, yang ketiga bintil akar tidak, dan yang keempat luas serangan 30%. Analisis. Yang pertama gejala gejala awal nematoda, yang kedua luas serangan borderline, dan yang ketiga perlu monitoring ketat. Berikutnya ini ada keputusan diagnosis layu nematoda tingkat keparahan sedang, dan yang terakhir rekomendasi aplikasi nematisida dan monitoring berkala. Oke, selanjutnya ada kasus 10 kondisi input daun menguning iya, batang membusuk iya, akar membusuk iya, dan luas serangan 75%. Berikutnya analisis. Yang pertama serangan bakteri stadium akhir, yang kedua luas serangan sangat tinggi, dan yang ketiga, potensi penularan ekstrim. Keputusan. Diagnosis layu bakteri, tingkat keparahan berat, dan rekomendasi pembongkaran total, sterilisasi lahan, dan karantina area. Sistem pakar diagnosis, sistem pakar diagnosis penyakit layu pada tanaman jahit yang dikembangkan menunjukkan efektivitas dalam. Yang pertama itu ada mengidentifikasi jenis penyakit layu berdasarkan kombinasi gejala. Yang kedua, menentukan tingkat keparahan serangan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai. Pengujian pada 10 kasus menunjukkan tingkat akurasi sistem mencapai 85% dibandingkan dengan diagnosis ahli. Oke, ini untuk daftar pustakanya sini, dan untuk lampiran kode programnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.